Tadi malam yang berakhir dengan kemenangan timnas Garuda kontra Arab Saudi dan peluang Indonesia ke babak selanjutnya setelah di pertandingan lain Australia dengan skor imbang melawan Bahrain skor 2-2 dan telah bergabung bersama kita pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan. Selamat pagi Bung Roni, bagaimana kabarnya, sehat Bung? Ya, sehat. Selamat Iya, ini pagi, makin Helmut. berseri-seri ya karena kemarin kita menang nih. Harus sehat dong. Ya, Siap. menang 2-0 kita gembira lah. Iya, baju ini udah cerah merah-merah pagi-pagi ini. Bung Roni, Ya, kalau Anda melihat ya, pertandingan tadi malam ini seperti apa? Kemudian ini kan STY akhirnya merubah formasi jadi 3-5-2. Anda melihatnya bagaimana, Bung? ya, memang dalam beberapa hari terakhir saya berbicara kalau untuk menang melawan Arab Saudi kita harus menumpuk banyak pemain. STY harus berani untuk bisa mencoba dengan taruh banyak pemain di tengah. Ya kan biasa 3-4-3. Nah, Ya. ini agak sulit kalau kita dengan 3-4-3 hanya membiarkan misalnya Ivar Jenner dan juga dengan Tom Haye yang bertarung. Mhm. Harus ada pemain yang menumpuk sehingga menyulitkan bagi Arab. Arab bermain dengan 4-1-4-1. Mereka kuat di tengah. Terutama Nasser Aldo Sari di sana, Al-Katani, ya Mhm. itu pemain-pemain yang bagus. Apalagi mereka menampilkan dengan Muhammad Kano Arab untuk bisa berkembang. Boleh mereka penguasaan ikut membantu di tengah, Tom Haye, di kanan juga ada Sandi, di kiri ada Verdong, sehingga ini menutup setiap pergerakan pemain-pemain Arab Mhm. untuk bisa masuk baik dari dua sisi flank ataupun dari tengah. Ini mempermudah juga bagi Jai Mhm. ya tampil luar biasa di depan publik kita. Begitu Helmut. Ya, artinya penguasaan bola Indonesia ini kan yang 23% ya, tidak bermasalah dalam permainan tadi malam. Iya, kalau bicara penguasaan bola, ya itu tidak menjadi jaminan bagi sebuah tim bertanding, Aha. ya. Walaupun kita tertekan habis 23% Arab dengan 70% lebih ya yang bisa. Tapi yang hasil akhir ini yang menentukan. Jadi memang tidak menjamin, tidak menentukan sebuah tim untuk penguasaan bola yang tinggi akan memenangkan pertandingan. Dan Mhm. buktikan Arab demikian. Arab bisa diberikan kesempatan mereka untuk bisa melakukan tekanan terhadap kita. Tapi kita bermain dengan sangat baik. Transisi permainan kita rapi, build up serangan kita oke. Dari bertahan ke menyerang, instruksi dengan Tapi pertandingan di Maret tahun depan begitu ya, apakah masih perlu ya, untuk melakukan naturalisasi menurut Anda? ya saya pikir oke, ya tergantung dari PSSI, dari Pak Erik sebagai ketua. Tapi kan kita sudah kemarin mendapatkan suatu apa ya Mhm. pernyataan yang bagus dari seorang Ole Romani. Saya siap untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Ya. Nah di lini depan ini yang kita butuhkan. Dan kita punya nomor 9 yang ada di sana. Jadi sangat baik kita sudah punya pertahanan yang tambah kuat dengan adanya Kevin Dix. Ya, yang kemarin udah balik, saya pikir di bulan Maret dia akan tersedia. Ada Mes Hilgers juga. Tanpa Justin Hubner yang kena kartu merah, kita masih bisa terisi. Lini belakang kita akan lebih solid. Ya menarik kita menghadapi Australia. Kita hanya butuh imbang melawan mereka dan kita bisa lolos ke Mhm. putaran selanjutnya. Bahkan Ya. persaingan di sini bukan tidak mungkin kita akan menjadi peringkat kedua. Kalau Mhm. melihat dari ada kita posisi ketiga, hanya Ya. 1 poin di belakang Australia. Kita masih punya harapan, bukan aja menjadi di Australia tanggal 20 dan kita balik ke kandang pada Mhm. tanggal 25 Maret kita mengalahkan Bahrain, maka peluang kita untuk lolos langsung itu sangat terbuka karena ada Cina juga di bulan Juni dan Jepang yang kita akan menjadi lawan terakhir sudah pasti lolos. Mhm. Ya, tidak mungkin Jepang tidak akan ngotot juga. Pasti akan bermain dengan lapis kedua dan memberikan kesempatan buat kita. Kalau kita imbang lagi melawan Jepang kan aman Ya. buat kita untuk bisa bersaing lolos langsung. Bukan saja kita berharap bahwa akan menjadi peringkat ketiga atau keempat di grup C. Tapi kita bisa lolos langsung, Helmut. Dengan kondisi seperti ini, kalau kita Mhm. lihat di klasemen sementara, ini kan persaingan bagus ya. Ada 4 tim yang punya nilai 6, satu tim nilai 7, satu tim ada 16, sudah pasti Jepang yang lolos. Makanya saya bilang, kemenangan melawan Arab Saudi itu adalah kunci ya Mhm. buat kita untuk bisa membuka asa kita harapan lolos ke Piala Dunia. Begitu. Bung Roni, melihat kemenangan Indonesia kemarin malam melawan Arab Saudi, artinya apakah Coach Sintayong ini masih dapat dipertahankan atau diganti nih? Karena kan kemarin ada seruan ya sebelum laga kontra Arab Saudi, terutama dari fans sepak bola nih. Menurut Anda seperti apa? Iya, ini saya pikir tekanan buat Mhm. STY ya. Jadi STY bisa keluar dari tekanan ini. Memang bagus kalau seperti ini. Ya STY tetap harus berlanjut karena kita kan menang ya dan kita menang bagus dengan clean sheet 2 gol di kandang. Ya, kecuali kita kalah, tentunya ada evaluasi. Belum tentu Mhm. juga dia akan ditengserkan pecat karena sampai 2027 Ya. tergantung dari PSSI sendiri dari Pak Erik. Tapi kalau untuk bilang ke depan, oke, dia harus bisa meneruskan membawa tim ini karena kita sudah pada track yang benar saat ini.
tinggal bagaimana kita konsisten dan STY juga harus bisa melihat ini. Ya, dengan kemenangan ini, starting 11 yang dia tampilkan melawan Arab tidak perlu lagi banyak ubah-ubah. Saya lihat ini sudah starting 11 terbaik. Dia bisa bermain dengan formasi yang berbeda ya, saya pikir 3-5-2 bahkan bisa turun jadi 5-3-2, ini bagus secara tim ya. Dan semoga STY ini akan tetap mempertahankan the winning team pada saat menghadapi Arab Saudi itu, untuk dia pakai lagi saat menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret yang akan datang, tahun depan maksudnya. Iya. Jangan berubah lagi, kalau ada berubah 3 pemain lagi, susah lagi kita lawan Australia. Nah, semoga STY bisa mendengar obrolan kita dengan Helmut, ya dia akan mempertahankan tim ini. Dan saya sangat senang dengan cara mereka bermain tadi malam. Sangat efisien dan kita begitu bagus dalam hal melakukan counter attack dan bisa mencetak gol gitu. Oke, baik, terima kasih waktunya Bung Roni Pangemanan untuk di NTV Morning. Sehat selalu.